Sedangkan Nottingham Forest menembus 4 besar klasemen sementara pada pekan ke-16 Liga Inggris, Sabtu malam waktu setempat. Tercatat Arsenal hanya mampu bermain imbang tanpa gol ketika menjamu Everton di Stadion Emirates, London, Sabtu malam waktu setempat, demikian catatan Premier League. Secara statistik sebenarnya Arsenal unggul dibanding Everton dengan mencatatkan 77% penguasaan bola serta melepaskan 13 tendangan yang 5 diantaranya tepat sasaran. Meskipun begitu, Everton dapat menahan gempuran dari The Gunners sehingga mampu memaksakan hasil imbang tanpa gol hingga wasit membunyikan peluit panjang. Meski hanya mendapatkan hasil imbang, Arsenal masih menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 30 poin dari 16 pertandingan, sedangkan Everton berada di posisi 15 dengan 15 poin. Sementara itu, Nottingham Forest menembus posisi 4 besar setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1 pada pekan ke-15 Liga Inggris di Stadion City Ground, Nottingham, Minggu dini hari WIB. Pada pertandingan ini kemenangan Nottingham Forest hadir berkat gol dari Nikola Milenkovic dan Anthony Elanga, sedangkan Aston Villa sempat membalas lewat John Duran. Kini Nottingham Forest berada di peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 28 poin dari 16 laga, sedangkan Aston Villa tertahan di posisi 6 dengan 25 poin. Berdasarkan statistik, Nottingham Forest unggul pada pertandingan ini dengan menorehkan 51% penguasaan bola serta melepaskan 17 tendangan yang 6 diantaranya tepat sasaran. Arsenal lagi butuh gol, Odegaard kok diganti? Arsenal harus puas berimbang tanpa gol kontra Everton. Di saat The Gunners butuh gol, Martin Odegaard kok diganti? Arsenal butuh kemenangan saat menjamu Everton di Emirates Stadium. Sebab, mereka tertinggal dari 2 poin dari Chelsea di posisi kedua dan 6 angka dari Liverpool di puncak. Meski tampil dominan dengan 77% ball possession, Arsenal kesulitan menciptakan gol. Ketangguhan Jordan Pickford membuat 5 peluang tepat sasaran tuan rumah mentah. Hingga laga berakhir, skor 0-0 bertahan dan Arsenal berpotensi berselisih 4 poin dari Chelsea di posisi kedua. 2 poin yang terbuang ini patut disesali mengingat Arsenal punya banyak peluang. Mikel Arteta selaku manajer pun disorot karena keputusan menarik keluar Odegaard selaku playmaker tim pada menit ke-62, digantikan winger muda Ethan Nwaneri. Padahal Arsenal saat itu butuh gol di mana Odegaard adalah kreator serangan dengan umpan-umpan matangnya. Soal pergantian Martin, itu murni keputusan taktik untuk mengubah ritme tim. Saya paham itu, dipertanyakan. Jika Ethan masuk dan bikin gol, maka itu gol hebat. Jika tidak, Anda sudah mengambil risiko dengan menarik keluar kapten Anda. Seperti itulah sepak bola, ujar Arteta di ESPN. Tidak cuma Odegaard, ada Declan Rice juga yang ditarik keluar. Pergantian ini dilakukan karena Rice mengalami masalah di kakinya. Declan diganti karena dia merasakan ada yang tidak beres. Pada akhirnya, inilah sepak bola, hal tersulit adalah melakukan seperti yang kami perbuat di 20-25 menit terakhir. 3 tahun diincar Arsenal, pemain Inter Milan berusia 27 tahun kembali tolak tawaran Mikel Arteta. Pengejaran Arsenal terhadap Federico Di Marco secara resmi menemui jalan buntu, dengan bek sayap Inter Milan itu menegaskan kembali komitmennya kepada Nerazzurri. Meskipun sudah lama diminati Arsenal, yang sudah berlangsung setidaknya 3 tahun, loyalitas Di Marco kepada klub masa kecilnya dan stabilitas Inter di bawah Simone Inzaghi telah memastikan bahwa pemain berusia 27 tahun itu akan tetap menjadi landasan skuad mereka. The Gunners pertama kali muncul sebagai pelamar Di Marco pada tahun 2022, ketika tim Mikel Arteta sedang mencari bek kiri yang andal dan serba bisa untuk mengatasi masalah yang sedang berlangsung di lini pertahanan. Laporan pada saat itu menyoroti kemampuan teknis Di Marco yang mengesankan, kesadaran posisi, dan kapasitas untuk berkontribusi baik secara defensif maupun ofensif.
Tim perekrutan Arsenal melihat pemain internasional Italia itu sebagai pemain yang sangat cocok dengan sistem Arteta, terutama mengingat kemampuannya untuk berkembang dalam peran tumpang tindih dan tumpang tindih di sayap kiri. Akan tetapi, saat itu Inter menegaskan bahwa mereka tidak berniat berpisah dengan Di Marco. Sebagai produk dari sistem pemain muda mereka, penampilan Di Marco di bawah asuhan Simone Inzaghi secara bertahap mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bek kiri paling konsisten dan dinamis di Eropa. Kontribusinya dalam kompetisi domestik dan Eropa membuat Inter sangat diperlukan, dan setiap upaya dari Arsenal untuk mengganggunya selalu menemui perlawanan. Ketertarikan The Gunners dilaporkan kembali muncul selama bursa transfer musim panas 2024, saat Arteta mencari pemain baru menyusul cedera yang dialami pemain kunci seperti Jurrien Timber dan kemudian, saat musim dimulai, Riccardo Calafiori. Di Marco, yang telah menjadi salah satu pemain Inter yang paling dikenal dan dapat diandalkan, dipandang sebagai kandidat ideal untuk mengatasi ketidakseimbangan taktik Arsenal. Namun, seperti sebelumnya, baik pemain maupun Inter bersikap tegas dalam pendirian mereka. Loyalitas Di Marco kepada klubnya dan stabilitas yang ditawarkan oleh proyek Inter di bawah kepemilikan dana Oktri membuat transfer apapun menjadi mustahil. Visi jangka panjang Inter berperan penting dalam mempertahankan pemain inti mereka. Bersama Di Marco, bintang-bintang seperti Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella telah memperbarui kontrak mereka, membentuk tulang punggung tim yang dirancang untuk meraih kesuksesan berkelanjutan. Keputusan Di Marco untuk tetap di Inter tidak hanya mencerminkan ambisinya sendiri tetapi juga lingkungan yang dibina di klub, di mana kepemimpinan, kekompakan tim, dan rasa memiliki adalah yang terpenting. Bagi Arsenal, kegagalan mendapatkan Di Marco menggarisbawahi tantangan menarik pemain mapan yang sangat melekat dalam sistem yang sukses. Meskipun daya tarik finansial Liga Primer tidak dapat disangkal, pemain seperti Di Marco memprioritaskan kesinambungan, loyalitas, dan janji untuk memenangkan penghargaan dalam lingkungan yang mereka percayai. Pemain berusia 19 tahun itu dihalangi untuk bergabung dengan Arsenal. Arsenal gagal merekrut kiper Ukraina berusia 19 tahun Vladislav Krapivtsov, karena regulasi era Brexit menghalangi kepindahan.